Tanpa status hijau, tidak boleh naik kereta. Tanpa aplikasi, kamu dianggap warga kelas 2. Itu baru latihan, saudara. Itu baru pemanasan. Sekarang, wacana penghapusan uang tunai, cashless society, semakin gencar dan tak terbendung. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk di negara kita, sedang menyiapkan CBDC, Central Bank Digital Currency. Uang tunai fisik akan ditarik. Uangmu akan menjadi data digital 100%. Dan tahukah kalian bahayanya? CBDC bisa diprogram. Pemerintah global, calon pemerintahan antikristus bisa memprogram uangmu. Uang ini hanya berlaku 30 hari, supaya kamu belanja terus. Atau yang lebih mengerikan, uang ini tidak bisa dipakai membeli daging atau bensin, karena kamu sudah melampaui kuota karbon. Atau, akunmu dibekukan, karena kamu memberikan persembahan ke gereja beraliran fundamentalis yang dianggap menyebarkan kebencian. Di Israel, teknologi pengawasan ini sedang diuji coba paling canggih. Sistem pertahanan yang dikendalikan AI, kamera yang bisa mengenali wajah di kerumunan jutaan orang. Antikristus tidak perlu membangun sistemnya dari nol dengan susah payah. Sistemnya sudah jadi. Infrastrukturnya sudah terpasang. Internet of Things, jaringan 5G, 6G, Satellite Starlink, Cloud Computing, Artificial Intelligence. Antikristus hanya tinggal masuk, duduk, dan mengambil alih kunci administratornya. The Beast System sudah online. Kalian yang kecanduan gadget, yang hidupnya diatur algoritma media sosial, hati-hati, iblis sedang meninabobokan kalian dengan kenyamanan teknologi. Sementara dia memasang jeruji penjara digital di sekeliling kalian pelan-pelan. Saat sistem Mark of the Beast itu resmi keluar nanti, setelah pengangkatan gereja atau di tengah masa tribulasi, tidak ada lagi zona netral, tidak ada lagi pikir-pikir dulu. Pilihannya mutlak, terima tanda itu untuk bisa makan tapi masuk neraka kekal. Atau polak tanda itu, hidup dikejar-kejar, kelaparan, dipenggal, tapi jiwamu masuk surga. Semengerikan itu pilihannya. Dan teknologi untuk mewujudkannya sudah siap hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi yang harus saya guncang hatinya sekeras mungkin hari ini. Kalian sudah melihat buktinya. 5 nubuatan ini bukan dongeng pengantar tidur. Tanda apalagi yang kalian cari? Apakah kalian menunggu langit terbelah dulu, baru mau bertobat? Apakah kalian menunggu malaikat maut mencabut nyawa kalian baru mau serius dengan Tuhan? Saat itu sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya. Raja di atas segala raja berkata dalam Lukas 21:28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Perhatikan kata mulai terjadi, bukan nanti kalau sudah selesai, tapi saat mulai, dan semuanya sudah mulai. Hari ini, kekristenan bukan agama tradisi warisan orang tua. Kekristenan bukan sekadar rutinitas ke gereja hari Minggu, pakai baju bagus, setor muka, nyanyi lagu rohani, lalu pulang dan hidup seperti orang dunia berdosa, berzina, menipu, membenci, dan kikir di hari Senin sampai Sabtu. Itu bukan Kristen, itu munafik yang akan dimuntahkan Tuhan. Kekristenan sejati adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup, yang menantikan kedatangan mempelai prianya, dengan rindu yang menyala-nyala. Jangan menjadi seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan Yesus, yang membawa pelita, beragama, tapi kehabisan minyak. Tidak ada Roh Kudus intimasi. Saat mempelai datang, mereka digembok di luar dalam kegelapan. Jangan menjadi orang Kristen KTP yang suam-suam kuku, yang merasa, aku sudah dibaptis, aku aman, tapi hidupnya tidak ada buah pertobatan. Waktu anugerah Grace Period sedang dihitung mundur dengan cepat. Pintu Bahtera Nuh sedang bergerak menutup pelan-pelan. Tetesan hujan penghukuman sudah mulai turun rintik-rintik. Jika kamu menonton video ini dan hatimu bergetar, jika jantungmu berdegup kencang, itu bukan karena saya. Itu Roh Kudus yang sedang menegurmu keras. Itu kasih Tuhan yang sedang menarikmu sebelum terlambat. Jangan keraskan hatimu. Jangan buang kesempatan ini. Mungkin ini peringatan terakhir bagimu. Kita tidak tahu apakah kita masih punya hari esok. Dunia ini sedang menuju kebinasaan total. Politik, ekonomi, budaya, hiburan, semuanya sedang diseret arus deras menuju takhta antikristus. Hanya ada satu jalan keluar. Hanya ada satu sekoci penyelamat. Sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah.
Solus Kristus, hanya Kristus. Tidak ada nabi lain, tidak ada jalan lain, tidak ada juru selamat lain. Muhammad sudah mati, Buddha sudah mati, Konfusius sudah mati. Tapi Yesus Kristus bangkit, hidup, dan akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Hanya darah Yesus yang sanggup meluputkan kita dari murka yang akan datang. Hanya nama Yesus yang berkuasa menyelamatkanmu dari sistem dunia yang jahat ini. Mari kita hidup dengan mentalitas Maranatha. Tuhan Yesus, datanglah segera. Hiduplah seolah-olah Yesus akan datang nanti sore. Bereskan dosamu, ampuni orang yang menyakitimu. Lepaskan keterikatanmu pada uang dan harta dunia yang akan terbakar habis ini. Investasikan hidupmu untuk kerajaan sorga. Jangan tertidur, jangan terbuai dengan janji manis dunia. Tetap waspada, tetap berdoa, dan tetap beritakan Injil kebenaran ini sekeras-kerasnya selagi masih siang. Karena malam akan datang di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Bagikan video ini kepada temanmu, keluargamu, grup WhatsApp gerejamu, orang tuamu yang mungkin masih buta akan tanda zaman. Jadilah penjaga menara yang meniup sangkakala peringatan. Jangan biarkan darah mereka tertumpah karena kamu diam saja tidak memperingatkan mereka. Yehezkiel 33. Sampai jumpa di angkasa, saat nafiri terakhir berbunyi memanggil nama kita. Tetaplah setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.